ketangkep kok goro-goro. Bukan saja ijazahmu. Apa cinta, apa benci? Saya hanya mengulangi saja. Kalau saja dari awal Petro ini sudah menunjukkan sertifikat ijazah, selesai. Ada yang tahu apa yang sedang terjadi dengan Roy Suryo? Mengapa tingkahnya kok semakin aneh-aneh saja? Kasihan Roy Suryo sebenarnya. Kasihan, tapi ya nggak kasihan juga ya. Nggak kasihan juga lah. Apa yang dia perbuat, dia juga harus mampu bertanggung jawab gitu ya. Ini perlu diperiksakan Roy Suryo itu sebenarnya itu. Sudah panik tingkat dewa itu nampaknya. Mau pola apa saja, dikira berpengaruh, enggak berpengaruh ya. Bawa-bawa wayang dan lain sebagainya, malah justru akan menambah tenggelam, menambah semakin dalam sanksi hukum yang akan diterimanya. Ya, itu bukan sikap yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan sindiran-sindiran yang pedas seperti itu justru akan menambah keyakinan Pak Jokowi untuk terus meneruskan kasusnya, menutup pintu kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi padahal sudah sangat sabar loh ya, sosok yang selama ini tidak pernah menghukum balik para pembencinya, tapi dengan sikapnya Roy Suryo begini ini, itu justru akan semakin menenggelamkan dirinya. Barangkali Pak Jokowi yang tadinya berpikir ingin mengampuni, ingin mencabut laporannya, gitu. Bukan, nggak ada istilah damai, tetapi mau diteruskan atau dicabut kan begitu. Kalau dicabut ya selesai, tapi bukan damai. Artinya nggak ada kata damai soal tuduhan ijazah itu. Adanya ya benar salah, asli atau palsu, ijazah kan damai gimana. Adanya adalah dicabut atau teruskan. Nah, tapi dengan sikap-sikap pelecehannya seperti ini saya yakin membuat Pak Jokowi semakin tersinggung, semakin marah. Dan tentu saja itu menutup kemungkinan, menutup potensi Pak Jokowi untuk mengasihani, menutup Pak Jokowi untuk mencabut laporannya. Jadi ya udah terusin aja, karena sudah dengan tanda-tanda fakta-fakta hukum semakin kesini, semakin dekat, semakin jelas arahnya Roy Suryo CS akan menjadi tersangka. Gitu. Mestinya ada perubahan sikap signifikan, mestinya meminta maaf, memohon deh. Kalau Anda memang gentleman sejati, ilmuwan sejati, dengan mempelajari perjalanan kasus ini di Barreskrim Polri, di Polda Metro Jaya, kan Anda mestinya paham kalau uteke encer ya, nek polone encer, Anda mesti paham, wah nyong kena ya, nyong mesti tersangka, nyong mesti melebung kandang maning ya. Apalagi status Roy yang notabene adalah residivis, pernah dihukum ya dengan kasus yang sama, pasal yang kurang lebih sama, undang-undang IT, ujaran kebencian, hoax gitu ya. Mestinya dia sadar bahwa hukumannya akan lebih berat ketimbang sebelumnya karena mengulangi lagi gitu, mengulangi lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo malah kurang ajar begini. Iya, malah semakin kurang ajar, semakin nantang dengan sel, dengan penjara. Ya sudah, ditunggu saja Roy Panci, tunggu saja. Sampai akan mendekam di tahanan, akan mendekam di penjara. Mudah-mudahan psikologismu kuat untuk menghadapi hukuman, sanksi hukuman yang akan Anda terima. Mudah-mudahan kuat.
Dan saya yakin bahwa karena ini sudah kedua kali, khususnya bagi Roy Suryo, saya kira vonisnya akan lebih berat ketimbang tersangka yang lain. Iya, saya kira itu. Karena beda. Kalau Tifa, Rizal, yang lain, Rismon itu kan belum pernah di penjara ya. Jadi mungkin vonis hukumannya saya kira akan lebih ringan ketimbang Roy Suryo. Tapi Roy Suryo Al-Panci ini, Roy Suryo Al-Panci ini, saya kira vonisnya akan jauh lebih berat ketimbang yang lain. Sudah pernah dihukum hal yang kasus pasal-pasal yang mirip-mirip ini, sekarang diulangi lagi. Pak Jokowi sudah mengungkapkan rasa kasihannya, tapi dia tidak mengurangi tensinya, tidak beritikat baik untuk meminta maaf. Ya. Saya kira pasal hukumannya akan jauh lebih berat dibanding vonis yang dulu pernah ia terima dan dibanding vonis yang nanti akan diterima oleh teman-temannya. Saya yakin itu, khusus untuk Roy Panci ini. Karena tidak ada etikat baik memperbaiki diri. Tidak ada etikat juga untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apakah meminta maaf itu akan menyelesaikan persoalan? Tidak. Tidak, sebenarnya Pak Jokowi memang tidak mencabut laporan. Tetapi setidaknya akan mengurangi vonis hukumannya tidak terlalu berat. Setidaknya akan menjadi pertimbangan hakim nantinya untuk tidak terlalu berat menjatuhkan hukuman. Tapi kalau faktanya begini, kemelinti by Roy Panci ini, kemaki, kemelinti, kemagus, ya tunggu saja bahwa ente akan divonis jauh lebih berat ketimbang dulu dan ketimbang teman-temannya yang lain. Bismillah. Allah ya karim, Allah ya karim. Ya, siapa berbuat harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan Roy Suryo tidak ada yang membawanya ke RSJ. Ya, mudah-mudahan tidak ada pihak kubu mereka yang membawa Roy Panci CS ke RSJ. Karena nanti kalau ada pihak dari mereka yang berinisiatif ke RSJ, motifnya adalah politik, ya, bisa saja nanti keluar surat yang menyatakan sedang terganggu polonya, sedang terganggu sarafnya. Itu kan berabe, nanti itu pura-pura ya, atau mungkin beneran ya. Itu akan membebaskan dari kasus hukum lah ya, karena orang yang tidak waras itu tidak bisa dijerat hukuman. Ya, orang yang tidak waras itu bebas dari hukuman. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya jangan jangan dibeli ya, Pak Polisi. Nanti malah beralasan menjadi-jadi karena mengantongi surat dari RSJ terganggu polonya. Nanti malah dadrah, ngomongnya semakin ngawur, berdalih ora waras gitu. Oke, itu saja intermezzo mengabarkan kondisi terkini Roy Panci yang memprihatinkan, yang Masya Allah, mudah-mudahan sehat waras ya. Sehat waras ya Roy Panci, saya doakan sehingga nanti ketika dipanggil lagi oleh Polda Metro disidik, Anda tidak naik kursi roda lagi, tidak pakai penyangga leher lagi. Terima kasih.